Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Bacir di dalam Hikmat Kehidupan. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di Amsal 21. Kenapa kita harus mencari hikmat di dalam hidup ini dan mengejar hikmat sampai kita memperolehnya? Karena hikmat itu adalah pikiran Tuhan yang akan meluputkan kita dari segala malapetaka, dari bencana, dari apapun yang membawa hidup kita menderita di dalam dunia ini. Karena itu teruslah kejarlah hikmat. Dan hari ini kita sudah sampai di Amsal 21 ayat yang ke-11. Ayat 11 berkata, saudara, Amsal 21 ayat yang 11 berkata, jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Ya, pencemooh itu biasanya orang yang tidak mau dinasihati, tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima didikan. Makanya kalau pencemooh dihukum, kata firman Tuhan, maka ya orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Ya, kalau pencemoohnya sudah dihukum, maka orang tak berpengalaman itu akan melihat, oh, lalu dia menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Ya, seringkali dengan melihat sesuatu, ya, orang yang dihukum itu baru dia menjadi bijak. Oh iya ya, jadi perlulah saudara, orang tak berpengalaman, pencemooh itu ya sama aja. Ketika dia dihukum baru seringkali dia mau bertobat dan baru mau mencari pengetahuan itu. Makanya dibilang di sini, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Ya, jadi saudara, orang yang tak berpengalaman akan menjadi bijak. Lalu kalau dia sudah bijak, baru dia memperoleh pengetahuan. Jadi saudara, seringkali memang hukuman itu mendatangkan berkat. Seringkali orang itu harus mengalami penghukuman dulu, baru dia bisa menjadi bijaksana. Tapi kita yang sudah mengerti hikmat hari-hari ini, jangan mau dihukum. Biarlah kita mau belajar. Sekalipun itu memang berat, tapi sudah kita jalani dengan bijaksana. Jalani semua di dalam jalan hikmat, supaya tanpa penghukuman kita sudah bijak di dalam hidup ini, saudara. Ya, ayat yang ke-12 berkata, yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik. Iya, ayat ini berkata, yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Jadi di sini memperhatikan itu bukan memberi perhatian, tetapi Tuhan tahu. Ya, sekalipun kita pintar menyembunyikan segala kefasikan kita, tapi ayat ini berkata Tuhan memperhatikan loh rumah kediaman orang fasik, dan satu saat pasti akan menjerumuskannya orang fasik itu ke dalam kecelakaan. Ya, bukan karena Tuhan yang menjerumuskan, tetapi karena kelakuan kita sendiri. Sebab Tuhan tidak bisa menyangkali hukumnya sendiri, bahwa segala kefasikan itu akan menerima penghukuman. Jadi saudara, berhentilah berbuat fasik. Apa itu kefasikan? Orang yang tahu kebenaran tetapi tidak pernah mau melakukan kebenaran. Itu artinya orang fasik. Ingat, Tuhan itu memperhatikan rumah orang fasik, dan satu saat nanti orang fasik itu pasti akan terjerumus ke dalam kecelakaan. Karena itu mari kita bertobat. Ayat yang berikutnya, ayat 13 berkata, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ya, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, ya, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saudara, ingatlah bahwa hidup ini ada yang berkata seperti roda yang berputar. Hari ini mungkin kita bisa di atas, kita tidak tahu kapan kita ada di bawah. Tetapi kalau kita hari ini diberikan anugerah kemurahan Tuhan, mari kita memiliki telinga yang peka untuk mendengar jeritan orang lemah. Kalau itu kita masih dapat melakukan untuk menolong orang, mari saudara, jangan keraskan hatimu. Bukalah pintu hatimu dengan kemurahan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kalau kita ini menjadi orang yang tidak peka dan menutup telinga bagi orang lain, maka Alkitab ini berkata, waktu kita berseru, Tuhan juga tidak akan menjawab. Ya, jadi apa yang kita tabur di hidup ini akan kita tuai. Jadilah orang yang penuh dengan kemurahan hati, memperhatikan orang yang lemah, supaya apa yang kita tabur akan kita tuai satu saat nanti. Ayat 14, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Ya, pemberian
dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah. Seringkali artinya apa? Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kadang dia marah, saudara. Ya, tanpa sepengetahuan kita marah. Seringkali kita harus berbuat kebaikan. Ya, memberikan dia hadiah. Ya, secara diam-diam kita bikin surprise, ngirim ya sesuatu. Itu bisa meredakan marah. Ya, karena itu suami-suami kalau istrimu marah-marah kasih hadiah lah ya. Bikin surprise ya. Bagi dia, beri hadiah ya. Yang dirahasiakan, meredakan kegeraman yang hebat. Sebaliknya istri juga ya, kalau suamimu marah-marah coba berikan surprise ya, secara diam-diam itu bisa meredakan kegeraman. Artinya apa? Sebuah pemberian itu dapat meluluhkan orang yang marah, saudara ya. Ayat yang ke-15 berkata, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang benar itu suka melakukan keadilan ya, tetapi itu menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Keadilan itu menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Artinya apa? Kalau kita nggak salah, kenapa kita takut? Kalau kita benar, ya kita nggak perlu takut. Tetapi hanya orang salah lah yang takut, saudara. Makanya di sini dikatakan melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, ya. Tetapi itu menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Yang namanya orang berbuat jahat itu hidupnya nggak tenang, pasti penuh takut, cemas, khawatir. Jadi kalau hari ini saudara masih membuat kejahatan, masih menyimpan dosa, bertobatlah, tinggalkan semua itu dan hiduplah dalam kebenaran supaya engkau memiliki kedamaian di dalam hidupmu dan tidak dikejar-kejar oleh ketakutan, saudara. Karena ketakutan itu ya ada dalam kehidupan orang yang berbuat jahat. Orang yang hidup dalam kenajisan, perselingkuhan, melakukan dan masih hidup dalam dosa yang tersembunyi, pasti hidupnya penuh dengan ketakutan. Karena itu saudara, mari kita bertobat selama Tuhan masih kasih kita waktu. Bertobatlah dan hiduplah dalam jalan kebenaran. Kenapa? Karena melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Namanya juga orang jahat, dia gak suka yang adil. Dia benci pada keadilan dan dia takut kepada yang namanya keadilan, saudara ya. Ayat 16, orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Aduh, mengerikan. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi. Artinya apa? Tuhan menciptakan manusia itu dengan akal budi. Saya mau kasih sebuah contoh. Orang yang jatuh cinta dengan pasangan yang sejenis itu kan tidak berakal budi. Ya, kita ini manusia diciptakan, saudara, ya berpasang-pasangan. Maaf, hewan juga diciptakan Tuhan berpasang-pasangan. Karena itu hewan itu tahu kalau jantan nih kawinnya sama betina. Nah, kalau ada manusia yang melakukan dosa, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu menyimpang dari jalan akal budi. Dan Alkitab berkata mereka akan berhenti di mana? Di tempat arwah-arwah berkumpul. Ya, apa itu arwah-arwah? Kematian kekal, kebinasaan. Ya, karena itu saudara, mari kita bertobat. Hari-hari ini jangan menyimpang dari jalan akal budi, dari jalan hikmat. Akal budi itu manusia diciptakan dengan akal budi supaya tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Ya, supaya kita ini berjalan menurut ukuran dan tuntunannya Tuhan, bukan dengan mengikuti jalan setan. Mari hidupkan akal budi dengan engkau memperoleh hikmat, saudara ya. Ayat yang ke-17, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Dalam hidup ini saudara, ya keinginan duniawi itu begitu menggoda, ya, tetapi kita ini diberikan kuasa. Ya, dulu ketika kita belum bertobat, ya, saya dulu suka kumpul-kumpul yang tidak menentu, suka dugem, suka melakukan hal-hal yang buang waktu, dan bukan cuma itu, membuang uang. Makanya di sini dikatakan orang yang suka bersenang-senang, ya, menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak benar, ya.
sukanya saudara ya penghasilannya pas-pasan, tetapi gaya hidupnya udah kayak seperti apa, sukanya bersenang-senang, pasti akan berkekurangan. Akhirnya utang kanan kiri, pakai kredit card, gesek-gesek, nggak bisa bayar, hidupnya berkekurangan, malah dikejar-kejar hutang. Saya banyak mengkonseling hari-hari ini orang yang hidupnya dikejar-kejar hutang piutang karena berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya, ya, sukanya anggur, mabok, berbicara tentang menghamburkan uang, ya, dengan minyak dan anggur, saudara, ya, pasti tidak akan menjadi kaya. Kenapa? Karena uangnya dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Artinya apa, saudara? Ingat, tidak ada satupun pengkhianatan, tidak ada satupun kefasikan yang tidak akan dibalas oleh Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, karena semua itu ada tebusannya. Ya, jadi orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Mari kita hidup di dalam kejujuran dan keadilan, menjadi orang yang benar. Ayat ke-19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ya, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ya, kalau yang lalu kita sudah baca, lebih baik tinggal dengan beruang yang kehilangan anak, saudara, ya. Jadi memang saudara, kita menjadi seorang perempuan itu, ada yang bilang perempuan itu kan mulutnya banyak, ya. Dia bisa mengucapkan 30.000 kata setiap hari. Nah, kalau emosinya tidak terkontrol, maka perempuan ini suka bertengkar dan pemarah. Siapa yang betah tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah, saudara, ya? Lebih baik tinggal di padang gurun yang tidak ada orang, sepi, daripada ketemu sama perempuan atau istri, ya, yang di dalam rumah tangganya hanya marah dan cari-cari pertengkaran. Bertobatlah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Harta yang indah dan minyak ada di dalam kediaman orang bijak. Orang bijak artinya apa? Orang yang tahu memakai keuangannya, mengelola keuangannya untuk hal-hal yang bijaksana, tidak menghabiskan dan menghamburkannya untuk perkara yang sia-sia. Ya, makanya rumahnya penuh dengan harta yang indah, ya, tetapi orang bebal menghabis-habiskan, ya, memboroskannya sehingga dia akan berkekurangan. Ayat 21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan, ya. Jadi kalau orang itu mengejar kebenaran dan kasih, dia akan memperoleh kehidupan dan kebenaran dan kehormatan. Karena itu kejarlah kebenaran dan kasih. Mari kita belajar hidup di dalam kebenaran dan kasih. Kalau kita hidup mengejar kebenaran dan kasih, maka yang akan kita peroleh adalah kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Orang bijak, saudara, ya. Orang bijak artinya orang yang hidupnya dipimpin oleh hikmat. Dia dapat memanjat kota para pahlawan loh. Kenapa? Karena kebijaksanaannya. Dan dia bisa merobohkan benteng yang mereka percayai. Artinya apa? Orang yang bijaksana punya banyak ide, bahkan dia disertai oleh Tuhan. Makanya tidak ada yang mustahil baginya. 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ya, jadi saudara, siapa menjaga mulut dan lidah menjauhkan diri dari kesukaran. Sebab seringkali banyak kesukaran datang akibat kita salah ngomong. Hati-hati kalau bicara, jaga lidah dan mulut kita supaya kita tidak dibawa jatuh dalam kesukaran. Ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Nah, siapa itu pencemooh yang tadi kita baca di depan, yaitu orang yang kurang ajar dan sombong. Ya, udah kurang ajar, sombong lagi. Itu namanya pencemooh. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga.
Ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Orang pemalas itu selalu tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Tangannya itu nggak mau kerja, jadi dia tidak dapat apa-apa. Makanya dia akan dibunuh oleh keinginannya sendiri. Ya, jangan malas saudara, supaya hidup kita tidak terbunuh, masa depan kita terbunuh. Ya, ayat 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ya, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Orang itu kalau mengikuti keinginan diri tidak akan pernah ada selesai. Keinginan itu ya bernafsu sepanjang hari, terus dan terus dan terus. Ya, tapi tidak pernah ada batasnya. Sementara orang yang benar itu suka memberi tanpa batas. Dia tidak peduli dengan keinginan diri, tapi memberi. Korban orang fasik adalah kekejian yang lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Korban orang fasik, korbannya toh aja sudah kekejian, apalagi dipersembahkan dengan maksud jahat. Ya, jangan main judi dengan Tuhan. Kalau kita mempersembahkan korban bukan karena kita kepengen apa-apa, tapi dengan hati yang tulus. Ayat 28, saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Ya, saksi bohong itu pasti akan binasa. Jangan suka dengan kebohongan, tapi mari kita hidup dengan kejujuran. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Orang fasik itu mukanya tebal, artinya apa? Nggak punya malu. Ya udah, fasik nggak punya malu. Tetapi orang yang jujur mengatur jalannya. Daripada kita bermuka tebal, mending kita mengatur jalan hidup kita sendiri. Ya, nggak usah peduli dengan kanan kiri, tapi kita mengatur jalan hidup kita. Ayat 30, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Yes, Tuhan adalah sumber hikmat kita, dia sumber pengetahuan kita. Tidak ada yang bisa menandingi hikmatnya Tuhan. Karena itu kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. Yang terakhir ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya saudara, memang kuda itu diperlengkapi untuk hari kemenangan. Pada zaman dulu orang berperang, semakin banyak pasukan kudanya, dia pasti memiliki kemenangan. Tetapi ayat ini berkata, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan akan melihat kemenangan. Sekalipun dia tidak memiliki kuda yang banyak, tapi kalau Tuhan menyertai dia, dia pasti memiliki kemenangan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami banyak hal, supaya kami hidup lebih bijaksana dan mencari Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa sungguh-sungguh mencari Engkau dan hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati setiap mereka yang mendengarkan, berkati setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.